Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kartika Utami dengan NIM 190291777. Saya akan menjelaskan media pembelajaran geometri yang telah saya buat, yaitu papan transformasi untuk materi komposisi transformasi. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komposisi transformasi. Komposisi transformasi, kita misalkan ada dua buah transformasi, yaitu transformasi F dan transformasi G. Dengan F itu merupakan pemetaan dari V ke V dan G merupakan pemetaan dari V ke V. Maka komposisi transformasi dapat ditulis sebagai G bundaran F. Sehingga komposisi transformasi didefinisikan sebagai G bundaran F sama dengan G dalam kurung F dalam kurung P. Sehingga untuk mengkomposisikan suatu transformasi F dan G tersebut, maka kita transformasikan terlebih dahulu transformasi titik P terhadap transformasi F, kemudian kita lanjutkan mentransformasikan titik P aksen terhadap transformasi G. Dalam komposisi transformasi, kita dapat mentransformasikan dua buah transformasi atau lebih. Misalkan kita mentransformasikan refleksi dengan refleksi, atau refleksi dengan translasi, atau sebaliknya. Dan kita juga bisa mengkomposisikan transformasi dengan lebih dari dua transformasi, seperti transformasi dilatasi dilanjutkan dengan rotasi dilanjutkan dengan refleksi, atau semua transformasinya itu sejenis lalu dikomposisikan. Nah, setelah kita memahami apa itu komposisi transformasi, maka selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media yang telah saya buat ini, yaitu papan transformasi. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aturan atau cara penggunaan papan transformasi untuk transformasi refleksi. Nah, di sini sudah terlihat adanya papan transformasi, kemudian ada plastik refleksi, di mana plastik refleksi ini nantinya berguna bagi kita untuk merefleksikan suatu objek terhadap sumbu-sumbu refleksi. Nah, kita menggunakan konsep sumbu simetri, di mana jika nanti kita merefleksikan suatu objek terhadap sumbu Y, maka plastik refleksi ini akan dilipat. Sumbu Y ini membagi dua buah bidang dari plastik refleksi ini menjadi dua buah sama besar. Nah, tampak seperti ini. Kemudian jika kita merefleksikan suatu objek terhadap sumbu X, maka kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan melipat plastik refleksi ini dengan sumbu X sebagai sumbu simetri atau simetri lipatnya, sehingga nantinya sumbu X ini membagi dua buah plastik refleksi menjadi sama besar. Ataupun jika kita merefleksikan suatu objek terhadap sumbu garis X sama dengan Y, sehingga garis X sama dengan Y ini menjadi sumbu simetri, sehingga dapat membagi dua buah plastik refleksi ini menjadi dua buah bidang yang sama besar. Nah, kemudian apa gunanya kita melipatnya? Itu bertujuan agar nantinya kita mendapatkan bayangan dari suatu objek jika direfleksikan terhadap sumbu pencerminan. Nah, kemudian untuk transformasi selanjutnya adalah transformasi translasi. Nah, untuk aturan penggunaan media ini untuk transformasi translasi adalah jika suatu objek ditranslasikan sejauh X, Y, maka jika X itu bertanda positif, maka kita geser objek ke arah kanan sejauh X, dan jika Y itu positif, maka kita geser objek sejauh Y ke arah atas, ke arah sumbu Y. Kemudian jika suatu objek ditranslasikan sejauh negatif X, negatif Y, maka kita geser suatu objek tersebut ke arah kiri sejauh X, kemudian kita geser suatu objek tersebut ke bawah sejauh negatif Y. Nah, begitu penggunaannya, maka kita dapat ambil kesimpulan jika kita translasikan sejauh negatif X, maka gesernya ke kiri. Jika ditranslasikan sejauh X, maka digeser ke kanan. Dan jika kita
translasikan sejauh negatif Y, maka kita geser ke bawah, dan jika kita translasikan sejauh Y, maka kita geser ke atas. Nah, untuk transformasi selanjutnya adalah transformasi rotasi, di mana untuk aturan penggunaannya, jika kita merotasikan suatu objek terhadap pusat 0,0, maka kita tancapkan plastik refleksi ini di titik 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudut putarannya itu atau sudut rotasinya itu bernilai positif, maka kita memutar suatu objek yang telah ditempelkan pada plastik rotasi ini ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita merotasikan suatu objek terhadap titik pusat 0,0 dengan sumbu putarannya itu bernilai negatif, maka kita putar suatu objek tersebut yang telah kita tempel pada plastik rotasi ini ke arah yang searah dengan jarum jam. Nah, begitu pula untuk aturan penggunaan plastik rotasi pada titik pusat A, B. Baiklah, masuk kepada transformasi keempat, yaitu transformasi dilatasi. Nah, transformasi dilatasi adalah perkalian tiap titik koordinat pada suatu bidang atau objek yang akan ditranslasikan dengan faktor skalar sebesar K. Nah, di sini saya mencontohkan, yaitu ada bidang A, B, C, D. Nah, jika kita mengalihkan koordinat-koordinatnya dengan faktor skalar sebesar K, maka kita tandai dengan bayangannya itu dengan menggunakan paku mading ini. Misalkan titik B ini kita kita dilatasikan dengan faktor skalar sebesar 3 misalnya 2,2, maka 2,2 dikali 3 maka menjadi 6,6. Maka titik 6,6 terletak pada posisi seperti ini. Nah, begitu penggunaannya. Begitu juga untuk titik-titik yang lainnya. Agar kita lebih memahami bagaimana cara penggunaan papan transformasi ini, maka kita menggunakan contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah suatu benda berbentuk persegi dengan sudut-sudutnya yaitu di A, 2,0, B 4,0, C 4,2, dan D 2,2. Direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah meletakkan objek persegi tersebut pada papan transformasi. Nah, A itu terletak di titik 2,0, B di 4,0, C di 4,2, dan D di 2,2. Nah, setelah itu kita letakkan objek yang akan menjadi bayangan suatu persegi ini di atas persegi ABCD ini, dan harus sejajar. Nah, kemudian sesuai aturan yang tadi, maka jika kita merefleksikan suatu objek terhadap sumbu Y, maka kita lipat plastik refleksi ini dengan sumbu Y sebagai sumbu simetri, sehingga sumbu Y ini membagi dua buah plastik refleksi ini menjadi dua buah yang sama besar. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa titik A aksen terletak di titik negatif 2,0, B aksen terletak di negatif 4,0, C aksen terletak di negatif 4,4, dan D aksen terletak di negatif 2,2. Nah, kita dapat memastikan bahwa jarak antara A ke garis Y itu sama dengan jarak dari garis A aksen ke garis Y. Begitu pula untuk titik-titik yang lainnya. Kemudian kita dapat memastikan bahwa garis yang terbentuk dari titik koordinat A, B, C, D dengan bayangannya itu tegak lurus dengan garis Y. Kita dapat lihat garis A aksen ini tegak lurus terhadap garis Y. Kemudian D aksen tegak lurus terhadap garis Y. Kemudian B aksen tegak lurus terhadap garis Y, dan C aksen tegak lurus terhadap garis Y.
Nah, langkah selanjutnya kita melanjutkan rotasi suatu objek A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini terhadap titik pusat 0,0 dan dirotasikan sejauh 90 derajat. Maka kita menggunakan plastik rotasi ini, lalu kita tempelkan di titik pusat 0,0. Nah, kemudian untuk bayangan rotasinya itu kita tempelkan di atas objek A aksen, B aksen, dan D aksen. Nah, sehingga kita rotasikan objek ini berlawanan arah jarum jam karena tadi sudutnya itu positif, maka kita rotasikan 90 derajat. Nah, sehingga didapatkan bahwa A double aksennya itu terletak di negatif 2, 0, negatif 2, B double aksen terletak di 0, negatif 4, C double aksen terletak di negatif 2,4 dan D double aksen terletak di negatif 2,4. Negatif 2, negatif 2. Nah, begitulah komposisi transformasi dari objek A, B, C, D terhadap refleksi terhadap sumbu Y dan rotasi terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu suatu benda berbentuk segitiga dengan sudut-sudutnya yaitu A 2, negatif 4, B 5, negatif 4 dan C 2, negatif 1. Ditranslasikan sejauh negatif 3,0 kemudian didilatasi dengan faktor skalar 3 terhadap titik 0,0. Maka pertama yang kita lakukan adalah letakkan dulu objek tersebut pada titik koordinat yang telah ditentukan, yaitu A di 2,4, B 5,4 dan C terletak di 2,1. Kemudian kita translasikan sejauh negatif 3,0. Nah, karena tadi aturannya jika kita translasikan sejauh negatif 3,0 maka X-nya itu negatif, maka kita geser ke arah kiri sejauh 3 satuan. Kemudian karena Y-nya itu 0, maka kita tidak menggeser objek sejauh Y. Kemudian seperti ini, kita geser 3 satuan ke arah kiri. 1, 2, 3. Didapatkan objek bayangannya yaitu A aksen terletak di negatif 1, negatif 4, B aksen terletak di 2, negatif 4 dan C aksen terletak di negatif 1, negatif 1. Nah, kemudian kita dilatasikan dengan faktor skalar 2. Nah, kita lanjutkan dilatasi. Nah, kita kalikan semua koordinat ini, koordinat A aksen, B aksen, C aksen ini dengan faktor skalar 2. Kita kalikan objek koordinatnya ini dengan faktor skalar 2, yaitu A aksen itu di titik negatif 1,4 jika kalikan 2 yaitu negatif 2, negatif 8. Kemudian titik B aksen itu terletak di 2, negatif 4 jika dikalikan 2 menjadi 4, negatif 8. Kemudian untuk titik C aksen di negatif 1, negatif 1 kita kalikan dengan 2 menjadi negatif 2, negatif 2. Nah, sehingga didapatkan bayangannya seperti ini, paku-paku ini. Kemudian kita perjelas dengan menggunakan segitiga yang berwarna merah. Kita lihat seperti ini. Sehingga didapatkan bahwa jarak dari titik 0,0 ke titik C aksen itu sama dengan jarak titik C aksen ke titik C double aksen. Begitu juga untuk titik 0,0 ke B aksen sama dengan jarak B aksen ke titik B double aksen. Kemudian untuk titik 0,0 ke titik
A aksen sama dengan jarak titik A aksen ke titik A double aksen. Nah, itulah penjelasan saya mengenai penggunaan media papan transformasi untuk materi komposisi transformasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan